semuanya, kita akan berdoa. Nah, Ibu minta sekarang Ready yang pimpin kita dalam doa. Nah, silakan Ready. Ya, terima kasih Ready. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Nah, Ibu lihat 12 orang yang hadir ya, ada 2 orang yang tidak hadir. Tapi 2 orang tadi sudah menghubungi Ibu, bilang bahwa mereka sedang tidak enak badan. Ya, jadi nanti tolong dikasih tahu juga dengan guru yang lainnya. Baiklah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar tentang perbandingan. Dulu di SD kalian sudah pernah belajar yang namanya perbandingan. Nah, menurut kalian, apa itu perbandingan? Ya, membandingkan dua apa? Dua benda. Selain dua benda juga bisa dua objek gitu ya, atau membandingkan dua hal. Yang jelasnya kalau kita melakukan perbandingan, berarti kita akan membandingkan yang satu dengan yang lainnya. Bisa juga lebih dari itu. Misalnya ada tiga benda, berarti tiga-tiganya kita bandingkan. Kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran ya. Nanti di layar juga akan Ibu jelaskan perbandingan dua besaran. Jadi nanti besarannya itu yang sama dan yang berbeda. Ya, nanti di LKPD juga sudah ada kegiatan 1, 2, 3, 4. Nanti kamu diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu kamu bisa menjelaskan dan menentukan apa itu dua besaran yang sama atau bagaimana menyelesaikan dua besaran yang sama dan dua besaran yang berbeda. Tahapan pembelajaran kita hari ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu yang pertama orientasi masalah, yang kedua kalian akan bagi kelompok dan mengerjakan LKPD, lalu kalian diskusi, presentasi dan mengerjakan latihan soal, kemudian kita sama-sama akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, sama yang Ibu tuliskan di papan tulis tadi, bahwa kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran. Tujuan pembelajarannya, ini ada 3, seperti yang Ibu sudah tadi jelaskan, bahwa kita akan belajar yang pertama menjelaskan perbandingan dua besaran yang sama dan berbeda dengan benar. Lalu yang kedua, kalian menentukan perbandingan dua besaran yang berbeda dan yang sama. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang sama dan besaran yang berbeda. Contohnya, misalnya kamu lihat 2 buah pohon. Jelas kamu kan bisa membedakan mana pohon yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian kalau kamu ketemu dengan 2 orang, kamu bisa melihat perbedaan antara orang satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah sering bertemu dengan yang namanya perbandingan dua besaran yang sama maupun yang berbeda. Nah, tadi Ibu juga sudah menyampaikan tahapan pembelajaran kita. Jadi tadi kita mulai dengan orientasi masalah sampailah nanti kita menyimpulkan. Jadi di dalam kamu melaksanakan kegiatan atau melaksanakan setiap langkah dari orientasi masalah sampai kesimpulan, ada hal-hal yang akan Ibu nilai. Yang pertama aktivitas kalian. Jadi aktivitas secara individu maupun aktivitas secara kelompok. Mau dilihat apakah kelompok kalian kompak dalam mengerjakan diskusi tersebut atau tidak. Kemudian Ibu akan menilai juga hasil LKPD diskusinya kalian. Kemudian Ibu akan menilai juga hasil dari latihan soal yang kalian kerjakan. Kita mulai tahapan kita dengan orientasi masalah. Jadi di kegiatan 1, silakan kalian lihat. Jadi ada 3 buah gong ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD berdasarkan kegiatan 1 dari yang kalian lihat pada gambar. Kemudian Ibu lanjut ke kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 silakan kalian lihat. Nah, ini ada sebilah kain. Nanti kamu akan menentukan perbandingan dari kain ini. Kemudian lanjut lagi ke kegiatan 3. Ya, kegiatan 3 ini sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bambu ya. Tapi bambu di sini diolah menjadi apa? Nah, nanti kalian tinggal lihat di LKPD-nya. Kemudian untuk kegiatan 4. Nah, kegiatan 4 ini juga sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam misalnya acara adat atau acara pernikahan. Nah, ini sering digunakan ya. Kalau di dalam bahasa sehari-hari atau daerah sama sana bilangnya ini tar. Kalau kita taunya rebana atau gendang. 4 kegiatan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Tadi ya. Pokoknya perhatikan baik-baik tadi yang sudah Ibu kasihkan. Nanti LKPD juga Ibu bagikan ya. Nanti kalian tetap akan kerja sesuai dengan kelompoknya. Tadi kita sudah mengamati kegiatan 1, 2, 3, dan 4 melalui gambar kan? Seperti Ibu
bilang tadi, gua akan bagikan LKPD. Sama seperti pertemuan yang sebelumnya, kita akan kembali lagi kerja dalam kelompok. Nah, silakan sesuai dengan kelompoknya. Udah ya, sudah sesuai kelompoknya. Lu bagi LKPD-nya sama ya, tulis namanya. Sama, tulis kelompoknya. Ya, silakan tulis nama, kelas, lalu kelompoknya ditulis. Ya, sudah ditulis namanya, kelompoknya. Silakan kamu kerjakan mulai dari kegiatan yang pertama. Dibaca baik-baik dulu ceritanya, kemudian kamu isi pertanyaannya. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Kita mulai kegiatan 1 dengan kelompok 1. Silakan. Ingat kelompok berapa tadi yang menanggapi? Kelompok 4. Kelompok 4 siap-siap menanggapi ya. Nah, mana kelompok 4? Sama. Oke. Dari kelompok lain gitu. Dari kelompok lain ada? Sama semua ya. Nah, lanjut. Dari kegiatan 1, dapat kita simpulkan kebanyakan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap objek tertentu dengan satuan yang sama. Sama semua ya. Ya, kasih tepukan di kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 lanjut. Ya, kelompok 3 siap menanggapi? Ya, silakan. Mulai dari kelompoknya. Diketahui panjang kain sama dengan 200 cm, lebar kain sama dengan 60 cm. Penyelesaian dengan mencari selisih sama dengan panjang kain kurang lebar kain. 200 cm kurang 60 cm sama dengan 140 cm. Jadi ada dua cara membandingkan dua besaran, yaitu satu dengan mencari selisih, dua dengan mencari hasil bagi. Ya, ada tanggapan lain dari kelompok 3? Tidak ada. Ada sama yang lain? Tidak ada. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Kelompok 3. Siap-siap ya kelompok 2 ya. Nah, Panjang bambu F sama dengan 35 cm. Tentukan perbandingannya. ada jawaban beda dari kelompok lain. Kelompok 2 tadi ya, menanggapi bagaimana? Dalam bagian Yang mana? bagian kesimpulan, Ya. seharusnya berbandingan dengan satuan yang sama adalah membandingkan objek lagi yang memiliki ukuran satuan yang berbeda. Yang berbeda sih. Membandingkan dua objek yang itu. Ya. Yang memiliki ukuran satuan yang berbeda. Mereka sama. Ya, seharusnya ukurannya yang benar itu ya sama. CM dengan CM, sama enggak? Salah tulis kali-kalian ya. Iya. Oh ya, berbeda aja ya. Ya. CM dengan CM seharusnya sama ya. Yang lain sudah? Udah ya? Nah, kasih tepuk tangan kelompok 3. Ya, jangan duduk. Gantian kelompok 4. Kelompok 1 siap menanggapi. Dengan satuan yang berbeda adalah membandingkan dua objek atau lebih yang memiliki ukuran satuan yang berbeda. Ya, mungkin ada jawaban lain dari kelompok lain? Udah ada, udah sama. Kelompok 1 bagaimana? Sama ya, udah kasih tepuk tangan dulu kelompok 4. Nah, langsung ya. Nah, dari presentasi kawan-kawanmu, mungkin ada yang mau menanggapi yang lain untuk kegiatan 1, 2, 3, dan 4? Sudah? Sudah ya, ada. Kita lihat dari kelompok 1 tadi kegiatan 1 ya. Ya, jadi untuk membandingkan, ya untuk perbandingan ukuran yang digunakan itu adalah membandingkan suatu nilai terhadap objek tertentu dengan satuan yang sama. Ya. Lalu kegiatan yang kedua tadi, untuk perbandingan membandingkan ada dua cara, yang selisih dengan hasil bagi. Kemudian tadi perbandingan dengan satuan yang sama adalah membandingkan dua objek atau lebih yang memiliki ukuran satuan yang sama. Lalu kemudian yang keempat, dari kegiatan 4 perbandingan dengan satuan yang berbeda adalah membandingkan dua objek lalu satuannya yang berbeda ya. Tetap ya, meskipun satuannya berbeda, kita samakan dulu kan cara mengerjakannya kan. Dari meter kita ubah dulu ke sentimeter ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah? Baiklah, kita lanjut ke latihan soal ya. Ya. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya kalian harus kerjakan latihan soal ya. Mengapa harus selalu kerjakan latihan soal? Supaya kegiatan 1, 2, 3, 4 yang kita lakukan itu tidak hilang begitu saja. Jadi ada yang kalian lakukan untuk mengingatnya kembali. Sekarang perhatikan dulu latihan soal yang ada di bagian belakang.
itu ada 4 merek kendaraan motor, ada merek A, B, C, dan D. Sekarang kamu disuruh menentukan mana yang paling irit. Mana yang paling irit. Berarti kalau misalnya kecepatannya, misalnya kita lihat pertama merek A dulu ya, mampu menempuh jarak 4,8 km dengan 1 liter bensin ya, jaraknya 4,8, lalu bensinnya cuma 1 liter. Sekarang bagaimana kalau dia yang B? Dia jaraknya 9,6 tapi bensinnya 1,5. Berarti harus kalian apakan dulu? Harus kalian apakan? Ya, harus kalian bandingkan atau harus kalian bagi, gitu kan? Lalu yang berikutnya yang merek C itu 9,8 km, dia butuh bensinnya 2 liter. Sama ya, juga caranya itu dibagi. Sama dengan yang nomor 4. Jadi silakan kalian cari membandingkan. Jadi yang jaraknya dengan liter bensinnya ya, mana yang paling irit, yang paling hemat berarti ya. Jadi waktu yang ditempuhnya jauh tapi bensin yang dibutuhkannya banyak apa sedikit? Sedikit. Namanya irit ya, hemat. Nah, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Waktunya sudah habis ya, silakan kumpulkan. Ayam pinggir minta tolong yang paling penting. Sudah ya, sudah semua. Nah, tadi kita sudah mengerjakan kegiatan 1, 2, 3, 4 sama sudah latihan. Jadi dari semuanya itu perbandingan 2 besaran dapat kita simpulkan ngapain kalau perbandingan itu? Berarti kita mengapakan? Ya, membandingkan 2 ukuran boleh, 2 objek boleh ya. Kemudian tadi kalau kita bandingkan apa-apa yang beda? Apanya yang beda? Ya, satuannya yang beda ya. Tadi kita sudah diskusi, sudah presentasi. Dari 4 kelompok yang Ibu lihat, tadi kelompok 1 kompak, kelompok 2 kompak tapi ada kurangnya lah. Kemudian kelompok 3 mungkin karena ada 4 orang jadi tidak semuanya mengerjakan dengan baik. Kemudian kelompok 4 mungkin karena 2 orang jadi kelihatannya senyap. Jadi Ibu berharap untuk pertemuan berikutnya apabila kita ada diskusi lagi, Ibu mohon untuk kelompok 1 sampai 4 semuanya harus kompak dalam diskusi. Jadi mengerjakan semuanya secara bersama-sama. Jadi tidak ada satu temannya yang mengerjakan, satunya diam dan seterusnya. Lalu dari diskusi tersebut dan presentasi tadi kita sudah melakukan juga yang namanya menyimpulkan atau dari LKPD-nya sudah ada kesimpulannya. Jadi dari 4 kegiatan itu kita akan menyimpulkan lagi bahwa perbandingan 2 besaran yaitu membandingkan 2 objek atau lebih dengan besaran yang sama dan berbeda. Apabila besarannya berbeda, maka yang kita lakukan adalah menyamakan dulu besarannya ya. Jadi apabila besarnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Baiklah, tadi kita sudah diskusi, kita juga sudah presentasi, kita juga sudah menanggapi hasil presentasi, juga sudah mengerjakan tugasnya ya. Kita juga sudah menyimpulkan tadi. Nah, untuk kegiatan hari ini apa yang kalian rasakan? Nah, selain itu apa lagi? Tegang. Selain itu apa lagi? Capek. Dapat kan ilmunya? Dapat ya. Tadi kita sudah menyimpulkan dan sebagainya. Kalau kita kembali lagi, apa yang kita pelajari tadi? Materi apa yang kita pelajari? Perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan 2 besaran. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, ya kita akan mengakhiri semuanya dalam doa. Ya, tadi Redi yang membuka, berarti Redi juga yang memimpin kita atau menutup kita dalam doa. Silakan Redi. Ya, terima kasih Redi. Baiklah, pelajaran kita semuanya sudah selesai. Nanti Ibu akan berikan tugas, jadi sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Kemudian hati-hati pulangnya, ya, jangan singgah ke sini, langsung pulang ke rumahnya. Ya, jadi akhir kata Ibu ucapkan selamat siang. Terima kasih. Ya.